Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya perkenalkan saya Aman Sudir Jamil NPM 225.013. Di sini saya sebagai konselor dan rekan saya. Dan saya Rizky Adarta RT 225.010 sebagai konseling. Di sini kita akan menampilkan video dari mata kuliah konseling klinis. Semoga video ini membuat teman-teman dapat belajar lebih dan menyaksikan dengan baik. Ya, itu sih. Sampai jumpa. Sekian dan menikmati. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik. Nah, gimana? Selamat datang di ruang konseling saya hari ini. Iya Pak. Nah, gimana sudah nyari kopi? Iya. Benar Pak, ini Pak. Kurang Sudah dingin hasilnya? udah nyaman itu Ya, kalau begitu. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Mas? Saya Rizky Pak. Mas Rizky. Nah, ini Mas Rizky. Mas Rizky sudah pernah melakukan sesi konseling atau belum, Mas? Belum Pak. Belum pernah. Jadi, tak jelaskan dulu sesi konseling itu seperti apa. Sesi konseling itu adalah sebuah program yang diberikan oleh guru BK atau konselor untuk membantu klien menyelesaikan masalah atau memberikan saran dan solusi terkait masalah yang dimiliki oleh klien seperti itu. Dan di sesi konseling ini ada dua asas yang akan saya sebutkan. Yang pertama asas keterbukaan dan yang kedua asas kerahasiaan. Yang pertama dulu ya Mas, asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini Mas Rizky sama saya sama-sama terbuka saja. Jadi Mas Rizky bisa menceritakan masalahnya, keluh kesahnya secara buka-bukaan saja. Yang kedua itu kerahasiaan. Jadi Mas Rizky itu tenang, ceritanya tidak akan tersebar dan tidak akan bocor karena saya memegang asas kerahasiaan. Seperti itu Mas Rizky. Nah, dan juga di sesi konseling ini mungkin saya akan memberi waktu sekitar 30 menit, gak apa ya Mas Rizky ya? Ya cukup. Nah, oh iya Mas Rizky. Mas Rizky itu tahu tempat saya itu dari siapa ya Mas? Saya tuh kesini disarankan dari teman saya. Oh, dari temannya Mas Rizky menyarankan ke saya. Kalau boleh tahu ini ya, Mas Rizky itu rumahnya di mana Mas? Saya tuh tinggalnya di Sukoharjo. Sukoharjo. Wah, yang dekat sih saya masih. Gimana Mas Rizky perjalanannya ke sini? Tapi itu sedikit macet juga jalannya. Ya. Karena emang musim hujan juga kan jalannya banjir. Nah iya sih. Memang saya akui juga seperti itu. Akhir-akhir ini memang macet dan padat banget soalnya. Seperti itu ya. Jadi kan ini kan sudah penghujung tahun ya Mas ya. Ya pasti kan ada lah biasanya penghujung ini Mas. Ya. Saya belum merasakan sih kemacetan di Solo ini. Iya. Iya ini Mas Rizky kesini sudah makan atau belum Mas Rizky? Belum sih Pak. Belum. Iya. Nanti habis ini makan aja nggak apa-apa. Ya. Sama awak boleh ya? Boleh. Iya. Tapi ya setelah ini selesai. Iya. Oh iya Mas Rizky ini kesini bareng siapa? Sendirian kah atau sama teman atau sama siapa? Ya kan tadi sama Sama teman. Sama teman berarti Mas Rizky kesini sama teman. Dan Mas Rizky kesini itu atas keinginan sendiri atau permintaan seseorang Mas? ya permintaan seorang sih. Seorang Ya karena teman saya juga melihat saya sering murung. Oh sering murung. Oh jadi permasalahan Mas Rizky itu sering murung nggak? Iya. Nah, itu murungnya karena apa ya Mas kalau boleh saya tahu? Saya tuh ketika terus saya tuh punya masalah terkait keluarga saya. Oh masalah terkait keluarga. Kalau boleh tahu itu apa ya Mas masalahnya? Zaman sekarang kan kalau di umur 29 tahun itu kalau belum nikah dipandangnya kurang gimana gitu ya. Iya. Saya tuh dipaksa terus untuk nikah. Ketika saya pulang kerja itu keluarga saya itu menganggap saya kayak musuh gitu. Jadi saya kayak didiam gitu sama keluarga. Ketika pulang ditanya keluarga saya pasti banyak gitu. Kamu kapan nikah?
sering ditanya terus kapan nikah. Oh iya, Mas Rizky kan anak berapa Mas? Saya itu anak pertama. Iya. Mas Rizky kan 29 tahun juga ya. Oh ya, berarti uang perangkat Mas Rizky meminta Mas Rizky untuk segera menikah dulu dan sebenarnya keinginan orang tuanya Mas Rizky cepat-cepat punya cucu kan Mas? Iya. Dan Mas Rizky ya dari skala 1 sampai 10 itu permasalahan yang Mas Rizky hadapi itu di angka berapa? Berapa? Pak, parah ya? Parah. Kalau boleh tahu itu separah apa ya Mas? Bisa sampai 8? Ya ini keluarga saya sampai limit saya. Sampai impact yang terasa buat Mas Rizky itu apa impactnya? Yang paling terasa banget? Saya itu menjadi emosional saya jadi berantakan, jadi kadang kepikiran terus lah. Oh, jadi Mas Rizky kan kerja tuh Mas Rizky. Ya. Jadi pas Mas Rizky bekerja itu selalu kepikiran. Iya. Orang tua. Bikin saya kurang fokus kerja. Dia gitu. Kepikiran terus Mas Rizky merasa tidak Mas Rizky itu kualitas kerjanya itu menurun. Iya. Mesti kurang terus. Iya. Ya memang sih. Kayak aku memang cukup berat sih. Ya. Usia 29 ya Mas. Memang di negara ini di Indonesia ya memang cukup rawan sih ya. Jadi saya cukup mengerti keadaan Mas Rizky. Sebenarnya ya saya punya kenalan yang hampir sama dengan Mas Rizky seperti itu. Jadi ya saya cukup agak mengerti lah perasaan Mas Rizky seperti apa. Ini kan juga nikah itu untuk muda ya Pak. Ya. Nah, kan saya kerjanya juga belum mapan, belum punya uang, kan masih harus menunggu proses dulu ya Pak. Ya benar. Ya menikah itu kan memang tidak gampang ya, dan perlu banyak sekali yang dipertimbangkan. Memang benar apa kata Mas Rizky, ya memang ekonominya belum stabil. Ya saya coba mengerti ya menikah itu memang untuk nanti aja. Soalnya ya saya tahu nanti Mas Rizky, ketakutan Mas Rizky saya sudah tahu seperti apa kalau Mas Rizky memaksakan menikah, ini kan Mas. Nah, yang Mas Rizky ini, Mas Rizky sudah pernah belum untuk memberi bicara kepada orang tua itu kalau masih belum siap menikah itu? Ya sudah sih Pak, harusnya orang tua sudah tahu kalau saya kerjanya juga belum ini ya, gajinya belum besar banget. Ya saya belajar tunggu dulu berapa tahun lagi gitu, biar saya punya uang dulu. Tapi ya orang tua ya gimana ya, tetap masih marah sih, ya gak marah sih tapi kayak Tetap gitu. iya kayak Tetap iya maksain tetap maksain saya menikah. Oh, nah ini ya Mas Rizky saya tanya, Mas Rizky kira-kira sudah punya pasangan atau belum? Sudah Sudah punya pasangan. Nah ini pasangannya Mas Rizky tidak pernah memaksa Mas Rizky untuk cepat-cepat menikah. iya Berarti emang dari orang tuanya. iya Yang baiknya itu di Mas Rizky itu hanya ke Mas Rizky saja atau ke kemana? Atau ke pekerjaan atau ke bidang apa gitu yang benar-benar mengaruhi Mas Rizky banyak? ya kemungkinan dari pekerjaan sih, Pekerjaan ya jadi sering kepikiran. Itu pas Mas Rizky berjalan, ya itu teman-teman pekerjaannya Mas Rizky itu apa bosnya tahu nggak kalau Mas Rizky itu sedang menghadapi masalah ini? Belum tahu. Belum tahu. Iya. Tapi kalau kualitas pekerjaan Rizky ngedown itu sudah tahu. Mungkin sudah tahu ya itu. Karena emang ya dari perusahaan juga sudah tahu skill saya kayak gini, kan bisa merugikan perusahaan. Tiba-tiba menurun gitu. Iya sih. Iya. Pas ditanya kan Mas kan berarti kan pas kumpul keluarga ya. Iya. Saya ditanya kapan nikah gitu kan.
kapan punya cucu, kapan punya anak itu kan. Ya. Nah itu reaksi Mas Rizky seperti apa kalau boleh saya tahu? Marah kah atau apa? Ya gimana ya, saya juga kerjanya masih kecil Gajinya ya, mau masa iya ditanyain kapan nikah dan cepat punya cucu, ya belum waktunya sih Pak. Oh iya, ya. Pas Mas Rizky itu marah atau gimana? Atau Ya. menahan emosi itu? Ya saya tidak marah, cuma menahan emosi sambil mikir sih Pak. Ya, saya harus cepat-cepat cari uang gitu, enggak, biar tidak Tinjau lagi. Itu yang setiap di rumah ya Mas Rizky itu memang sering banget loh didiemin sama keluarga, sama orang tua. ya sering. Berarti ya Mas Rizky nggak pernah komunikasi gitu. Iya, saya jarang banget gitu Pak. Soalnya saya pulang kerja aja kita ini pasti itu. Setiap kemana, Ya. setiap hampir setiap saat deh kan seperti Ya, suruh nikah. Oh ya Mas Rizky itu sudah disuruh cepat-cepat nikah atau saat usia berapa? Saat usia ini atau saat masih usia 26 atau 27 itu sudah di rumah seperti itu? Di usia berapa ya? Kalau nggak salah 27 itu juga saya sudah disuruh nikah. Nah, Itu tapi selang ke 29 belum nggak disuruh nikah, tapi di umur 29 ini saya disuruh nikah terus. jadi ya memang dari awal sudah diminta, tapi Ya. tidak sesering umur sekarang kan? Ya maksudnya gitu, tidak sering sekarang. Sering banget. Nah oh iya Mas kan umur tahun ini kan udah 9 toh. Iya. Berarti tahun depan 30. Nah, itu Mas Rizky itu ada rencana apa itu namanya? Rencana untuk mengabulkan permintaan orang tua itu sedekat mungkin atau masih dipertimbangkan lagi? Itu pasti mungkin ya Pak, tapi belum tahu itu kapan. Soalnya masih terkendala faktor itu ya. Jadi ya agak terhambat jadi itu ya Mas. Nah, oh ya Mas Rizky. Mas Rizky itu kalau apa itu namanya berbicara kepada orang tua itu pas menjelasin kenapa masih belum menikah, ingin menikah itu gimana? Masih berani atau Berani. berani dia? Nah, yang Mas Rizky ya berani, tapi ya masih kekeh ya. Iya, tetap. Dan orang tua saya juga orang keras kepala. Ya baby boomer kan sudah Iya. emang cukup keras kepala ya, Iya. cukup keras. Jadi memang agak susah meyakinkan dia orang tua sendiri. Dan Karena juga di umur 29 saya juga harus cepat sih Pak. ya tidak dibanding-bandingkan Iya. terus ya Mas. Oh berarti Mas Rizky dibanding-bandingkan terus ya Iya. sama teman-temannya Iya. Mas Rizky ya. Jadi dibandingkan umur 29 belum nikah. Ya, sedangkan yang lain umur 24, 25 bukan nikah. Karena ada yang sudah punya ngomongan Ya. ya Mas Rizky. Nah, Mas Rizky ini kan anak pertama loh. Iya. Mas Rizky punya adik. punya. Nah, adiknya Mas Rizky itu support nggak ke Mas Rizky untuk apa itu mensupport emosionalnya nggak? Ya pastinya sih Pak. Support jadi ya dari segi keluarga yang cukup pengertian berarti adiknya Mas Rizky ya. Iya. Yang selalu mensupport emosinya Mas Rizky ya. Jika Mas Rizky marah berarti ya yang menolong membantu kan adik ya. Iya. Iya. Aku sih seperti itu. Jadi ya ini yang Mas Rizky ya. Mas Rizky pernah nggak pas di kan kepikiran ya? Iya. Nah, pas kepikiran ini kan Mas Rizky overthinking pernah nggak? Nah pas overthinking itu tiba-tiba Mas Rizky emosinya membludak apa nggak? Tiba-tiba Ya, iya sih pernah. pernah separah apa emosinya Mas Rizky? Ya saya sampai
benih HP Pak. Oh, banyak HP sampai pernah merusak barang tuh. Iya, Pernah. iya pernah. Karena saya pas lihat HP itu ada postingan orang yang sedang acara wedding, nikah itu Pak. Sedangkan saya disuruh-suruh orang tua saya untuk nikah. Nah, daripada postingan ini kan saya emosi Pak. Saya penting harus saya penting. Sudah sampai tahap merusak barang ya Mas. Iya. Iya. Nah ini emosinya kan sudah terpengaruhi ya Mas, sudah cukup terpengaruhi. Iya. Dari segi pemikiran Mas Rizky terpengaruhi atau tidak? Iya sih. Cukup terpengaruhi. Iya. Kalau saya itu seperti apa terpengaruhi? Ya saya suka sering meleng. Oh jadi sering kurang fokus juga, meleng kurang fokus. Jadi ya jadi ya pas meleng ini berarti Mas Rizky pas di kondisi kerja atau Iya. di siapa? Di rumah, di kerjaan sama. Jadi pas di mana-mana Mas Rizky sering overthinking gara-gara itu ya. Saya selalu pikir ini gimana biar saya cepat dapat duit, biar cepat nikah, biar orang tua bisa baik lagi. Jadi biar dia diomongin terus ya. Ya, Itu sih pas Mas Rizky kan sering ditanyain seperti itu ya. ya. Itu Mas Rizky sakit hati atau tidak? Pas ditanya seperti itu Pasti sih Pak. pasti. Ya. Itu berarti yang bisa dibilang sering banget ya Mas Rizky diminta terus cepat Iya. tengah itu. Saya sampai ini Pak, bosan Pak dengarnya. Jadi jadi Mas Rizky kan bosan lah setiap bulan kan digituin. Terus itu pernah nggak kepikiran nggak pengen pulang sama sekali gitu? Pernah sih Pak, hampir saya kos di teman saya, tempat teman saya. Sering ke situ. Iya, Jadi nggak langsung pulang ke rumah, ya langsung ke kos teman saya. langsung main. Iya, Ya, itu di sana. ya karena malas menghadapi toh. Iya, Ya, masa ya diomongin terus apa dibahasnya pernikahan terus. Karena ya saya juga belum punya uang kan. ya memang berat sih baru pulang kerja Kita capek. capek jadi sambut malah di tanya seperti itu kan yang kesal sih cukup mengerti ya saya cukup dapat merasakan bisa merasakan seperti itu. Nah ya ya Mas Rizky kan ini kan untuk menyelesaikan pesan Mas Rizky ya Mas Rizky itu akan bagaimana? Mungkin saya mencari pekerjaan yang lebih gajinya yang lebih tinggi, yang lebih high. Yang lebih tinggi supaya bisa mencukupi Iya. pernikahannya Mas Rizky. Ya, menambah skill lebih ini apa lebih dapat apa itu gajinya lebih ya tinggi gitu. Oh, ya, baik ya. nambah skill baru Pak. Jadi yang Mas Rizky ini memang emosinya kan sudah terpengaruhi, Iya. terpengaruhi. Jadi istilahnya maksudnya dapat tekanan dari orang tua ya Mas. Iya. Nah itu pressure-nya menurut Mas Rizky gede nggak pressure tekanan dari orang tua gede banget? Ya gimana ya, ya nggak terlalu sih Pak. Ya emang saya di 29 ini harusnya waktunya nikah ya Pak. Tapi ya bukan salah orang tua saya. Harusnya saya juga harus berusaha keras gimana nantinya. Ya itu sudah oke sih menurut saya. Ya Mas Rizky sih pelan-pelan saja. Iya. Saya yakin sih Mas Rizky pasti bisa tunggu waktunya saja sih Mas Rizky. Iya. Kalau waktunya sudah datang ya mesti saya yakin bakal menikah. Dan oh iya saat Mas Rizky oh ya nih Mas Rizky itu sering tiba-tiba emosi nggak? Iya sering. Sering banget ya. Ya gara-gara itu tadi lagi. Emosional saya berantakan gitu Pak. Jadi setiap ada orang yang bahas nikah Mas Rizky langsung sini satu. Ya saya sensitif banget soal itu Pak. Jadi kalau ada yang bertanya mau nikah kapan atau sampai ditanya kapan nyusul sekalian, nah, itu Mas Rizky langsung emosi seperti itu, Iya. langsung mengeluarkan ekspresi marah. Iya. Iya memang cukup apa itu namanya cukup bisa bergelam
parah sih. ya. Nah ya Mas Rizky, kalau pas Mas Rizky ditanya seperti itu ya, Mas kan emosi kan tadi kan? Iya. Nah itu Mas Rizky punya pikiran untuk main fisik nggak, seperti kayak pengen ya mukul atau ingin apa yang main fisik gitu kepada orang yang ngomong seperti itu? Pikiran nggak seperti itu? Enggak sih Pak, saya orangnya enggak berani main fisik, apalagi perempuan gitu. Dan saya berani sama orang tua saya, nggak mukul, nggak mungkin. Malah ke teman enggak? Teman nggak, ya. Itu sih sudah biasa dibilang Mas Rizky sudah cukup bisa menghandle, sudah bisa memanage emosinya Mas Rizky, sudah cukup bagus. Ya cuma saya sering merenung aja sih Pak, jadi bagus. Overthinking, berarti pas lagi kerja itu sering ngelamun Ya, seperti itu. Nah, iya kan, jadinya saya kan sudah cukup tahu, sudah cukup tahu ceritanya Mas Rizky, masalah Mas Rizky seperti apa. Nah, dari saya sih saat Mas Rizky itu ya memang ditanya seperti itu, ya memang saya tahu itu kan cukup menyakiti hati dan cukup mendengarkannya cukup emosi ya. Iya. Ya kalau bisa sih Mas Rizky harus jauh lebih sabar lagi, jauh lebih bisa mengendalikan emosinya supaya tadi kan masih kan orangnya kan tidak suka main fisik ya. Iya. Nah kan manusia kan kesabarannya kan ya ada batasnya. Nah, takutnya nanti Mas Rizky malah main fisik tanpa sadar, ya main fisik tanpa alat bawah sadar. Jadi ya ketika mukul tanpa ada pikiran seperti itu. Takutnya seperti itu, kayak sungguhnya Mas Rizky itu sudah habis dan meledak. Itu takutnya seperti itu. Jadi Mas Rizky harus bisa lebih sabar lagi. Dan saya juga tadi sudah mendengar Mas Rizky, dari Mas Rizky itu emosinya pengendaliannya sudah cukup bagus, tapi ya itu sering-sering dikontrol lagi, dimanage lagi supaya emosinya itu tidak meledak. Walaupun memang cukup sakit yang menahan emosi seperti itu, tapi ya saya harap Mas Rizky mampu menahan sampai waktunya tiba. Saya yakin Pak Mas Rizky bakal nikah saat waktunya sudah tiba. Itu Mas Rizky. Terkadang saya untuk menghilangkan pikiran ini, kadang saya juga sering olahraga sama teman-teman kan, agar nggak kepikiran terus Pak. Jadi Mas Rizky pas lagi momen emosi sama overthinking ya? Iya. Seperti itu. Emotional release-nya seperti itu, stress release-nya seperti itu. Berarti Mas Rizky pas berarti Mas Rizky sudah pernah stres? Hampir sih Pak, Hampir stres. hampir. Nah, berarti kegiatan positif yang selalu Mas Rizky lakukan itu seperti apa? Kegiatan positif ya, saya suka kalau hari weekend ya, itu saya sering olahraga. Berarti menjalankan hobi Ya. saat Mas Rizky itu hampir tidak kuat menahan atau overthinking itu, melepaskannya itu dengan hobi ya positif ya. Dengerin musik. Itu sudah bagus banget sih Mas Rizky. Rizky sudah langkahnya Mas Rizky lakukan itu menurut saya sudah cukup bagus. Ya cukup mengurangi sih. Itu menguranginya impactnya besar nggak Mas Rizky melakukan hal seperti itu? Ya, lebih rendah lah, lebih plong lah, Bisa lebih seger. sedikit seger dan jadi lebih sedikit berkurang ya Ya, makanya. kurang. Nah, itu sudah bagus banget sih Mas. Langkah yang Rizky sih sudah bagus, dan itu sih Mas Rizky harus bisa lebih sabar lagi ya. Dan ya saya harap sih Mas Rizky ya dapat mencapai apa yang Mas Rizky inginkan. Mas Rizky tujukan, Mas Rizky kan ingin apa itu kan mendapatkan pekerjaan yang bisa membuat ekonominya Mas Rizky stabil ya. Saya harap ya Mas Rizky dapat mencapai tujuannya Mas Rizky, dan Mas Rizky
dapat menikah dan waktunya tiba Mas Rizky menikah. Ya itu jadi saya sabar dulu aja, sabar menahan emosi seperti itu. Dan pas orang lain meminta Mas Rizky untuk menikah dan ulang tahun dan segera membuat cucu, ya kalau bisa nih ya memang cukup berat sih. Belum, jangan terlalu dipikirkan, takutnya Mas Rizky malah stres, jadi stres lagi, dan takutnya nanti malah depresi dan kehidupan Mas Rizky, pekerjaannya terdampak. Jadi Mas Rizky itu tidak seproduktif yang dulu lagi. Ya untuk saat ini sih dari saya sih sarannya sabar dan menahan emosi sampai waktunya sudah tiba. Ya seperti itu sih Mas Rizky. Ya ini kan juga enggak ini ya, 50 juta juga masih kurang ya, enggak murah sih Mas. Ya tapi ini kalau boleh saya tahu ya Mas Rizky, Mas Rizky itu ini pernikahannya seperti apa? Sederhana kah atau saya tuh kalau nikah mungkin ya beda saja, nanti waktunya ditabung untuk beli rumah atau mobil. pas seperti itu sudah dibicarakan belum sama orang tua Mas Rizky sama calon mertua Mas Rizky, sudah diomongkan? Kalau kalian belum Masih rencana ya. Berarti ya memang uangnya dulu ya, Iya, baru nanti disampaikan dulu ya. Mungkin si Mas Rizky kan ini hampir di penghujung waktu. Mungkin untuk yang sesi pertama ini ya, sesi pertemuan kita pertamanya ini kemungkinan segini dulu. Gimana Mas Rizky? ya wow. Nah, saya ingin tahu dari sesi konseling ini, dari skala 1 sampai 10 itu membantu Mas Rizky di skala yang berapa? Ini boleh ada komanya tuh Pak, 9,5. Terima kasih Mas sudah memberikan nilai 10, jadi ya cukup memuaskan bagi sudah memuaskan. Nah, jadi ya Mas Rizky ini kan saya ulang lagi ya, ini kan baru sesi pertama ya. Jadi mungkin hanya seperti ini dulu yang bisa Bapak sampaikan, dan sampai Mas Rizky keluar kesannya itu harus juga apa ini baru sesi pertama ya. Nanti kalau Mas Rizky serasa masih kurang atau masih apa itu namanya sedang stres, depresi, atau pengen cerita atau bisa cuma cerita, bisa hubungi saya untuk melakukan sesi konseling yang kedua. Gitu. Gimana Mas Rizky? Ya saya bersedia ya. Kalau begitu sih untuk pertemuan yang pertama sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau Mas Rizky masih belum cukup di sesi pertama ini, mungkin melakukan sesi yang kedua di lain hari. Tidak Mas Rizky yang mengontak saya saja. Gak apa yang Mas Rizky ya. Untuk ini saya sudah dengarkan baik sama Bapak. Jadi saya juga terima kasih. Saya ini pikiran saya juga agak lumayan lah. Nanti kalau saya ingin lagi bisa bersinggung. Ya apa-apa. Kalau mau Rizky sesi konseling lagi kesini saja tidak apa-apa. Ini ya Mas Rizky ya, mungkin ya cukup sampai di sini dulu ya Mas Rizky ya. Biar Mas Rizky ini kan belum makan juga, jadi ya habis ini ya makan langsung. Oh ya Mas Rizky di sini libur atau enggak sih? Libur. Saya ini apa ya di libur. Nah, gitu ya. Itu ya habis makan langsung istirahat saja ya Mas Rizky. Ya udah sekian dulu sampai sini Mas Rizky. Terima kasih sudah Mas Rizky sudah mau menceritakan kesulitannya, sudah mau terbuka sama saya, sudah mau menceritakan masalahnya. Terima kasih banget, dan Mas Rizky gak perlu khawatir tentang rahasia ini. Sampai saja Mas Rizky yang saya berikan. Terima kasih. Ya, sampai sini aja Mas Rizky ya. Ya. Ya, saya kalau sudah selesai saya berdoa. Sekarang. Pintunya sini ya Pak? Ya, silakan. Pak. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mas Rizky, selamat datang Mas Rizky. Sudah kembali lagi ya Mas Rizky. Ya Pak. Gimana, masih nyaman apa enggak ini ruangan ini? Wah ini dari kemarin memang gak nyaman Pak. Nah, sepertinya ini saya lihat Mas Rizky itu wajahnya
semakin berseri-seri tidak seperti kemarin. Iya. Jadi ya, Iya. kalau di saya ini seperti apa? Ceria banget wajahnya itu terpancar sampai saya bisa merasakan. Ya, saya kesini karena emang saya sudah mending daripada kemarin. Sudah mendingan, Iya. jadi ya pantas kalau saya lihat Mas Rizky wajahnya berseri-seri sekali. Perman saya lebih baik sekarang daripada kemarin. Karena ya saya sudah mendapatkan usaha baru yang saya tabung dari tahun dari umur 25 kemarin. Oh iya, iya. Oh iya, ini kan sesi konseling yang kedua ya Mas Rizky ya. Jadi ya Mas Rizky nggak usah saya kasih penjelasan lagi tentang sesi konseling. Mas Rizky kan sudah tahu kan, sudah pernah juga kan sesi konseling yang pertama sudah saya jelaskan. Jadi ya nggak usah dijelaskan. Jadi kedatangan Mas Rizky ini untuk melakukan tindak lanjut ya Mas Rizky ya. Dan berterima kasih pada Bapak karena Anda sudah memberi saya arahan, motivasi. Oh ya baik. Oh ya Mas Rizky ya. Sepertinya ini sesi yang kedua ini tidak selamanya sesi yang pertama. Soalnya kan saya lihat kan dan saya dengar Mas kan menyampaikan dikit-dikit ya masalahnya sudah sedikit terulur, sudah sedikit lurus. Jadi ya mungkin ya agak akan selama yang pertama seperti itu ya Mas Rizky. Nah, Mas Rizky, kalau Mas Rizky masih tadi kan sudah kita berapa bulan ya Mas Rizky? Sudah tidak ketemu kan sesi yang pertama sudah berapa bulan Mas? Ya hampir 3 bulanan. 3-4 bulanan ya Mas. Iya. Jadi hampir 4 bulan ini berjalan. Setelah sesi yang pertama itu Mas Rizky masih juga diminta diminta kapan-kapan kali ini. Saya tetap pernah tapi nggak sesering kemarin. Tidak sering kemarin. Ya. Jadi memang pernah ya tapi tidak sering. Ya. Karena ya orang tua saya sudah tahu nomor saya sekarang kemana. Berarti ya Mas Dan orang tua saya juga sudah tahu saya punya usaha sendiri. Jadi ya Mas Rizky jadi ya ada akhirnya Ya. orang tua Mas Rizky sudah apa itu namanya mampu mengertinya Mas Rizky ya dia Ya. sudah bagus sudah ngomong itu berarti selama 4 bulan itu kan berarti Mas Rizky selalu ya menjelaskan terus secara terus menerus ya Iya. untuk membuat orang tua mengerti dan pada akhirnya sudah cukup mengerti ya Mas. Iya. Bagus sih. Nah itu saya pengen tahu kan hasilnya itu seperti apa Mas? Hasil dari sesi konseling yang kemarin itu mana sih? 4 bulan ini hasil seperti apa? Yang pertama itu orang tua saya jadi nggak sering membahas lagi. Sama saya bisa termotivasi karena Bapak dan saya bisa berkembang lebih baik. Yang ketiga saya apa ya? Sudah ya tadi kan Mas Kio sudah punya usaha sendiri ya. Ya mungkin itu sih Pak. Ini tuh hasil dari kemarin Ya emosional. Oh ini Pak. Oh, iya. Emosional saya sudah baik, sudah kayak kemarin berantakan. sudah stabil banget ya Mas Rizky ya. Ya stabil dan oh ya ini kan Mas Rizky kan sudah punya usaha sendiri otomatis kan ekonomi sudah cukup stabil loh. Iya. Nah ini mohon maaf ya Mas Rizky. Iya. Nah, saya mau tanya ini jadi ya kira-kira kapan? Kapan ya Pak? Nah, Mungkin bisa setahunan lagi deh. secepatnya Iya. Sudah bagus banget sih itu hasil yang menurut saya cukup bagus. Saya juga apa itu namanya cukup senang dengar kabar dari Mas Didi. Sekali mohon maaf ya Mas Adi nanyain hal seperti itu. Mungkin Bapak bisa saya undang. Kalau terima kasih. Jadi kan saya pengen tahu permasalahan yang seperti ini kan cukup sering lah dihadapi oleh ya anak-anak seusia Mas Rizky. Sering apalagi di negara kita ini kan umur 26, 27 belum menikah kan selalu ditanya seperti itu kan. Wajar.
untungnya sih Mas Rizky sudah dari sekolah kemarin mendapatkan hasil, itu hasilnya sudah memiliki usaha sendiri ya, dari apa itu namanya, untuk membantu untuk menstabilkan ekonomi, dan juga emosionalnya juga jauh lebih stabil, dan juga hampir cepat-cepat menikah, sudah cukup bagus ya Mas Rizky. Jadi ya setelah mendengar Mas Rizky pengen cepat nikah, itu orang tuanya seperti apa? Mendengar Mas Rizky pengen cepat nikah, reaksi orang tua seperti apa? Kayak saya ngasih tahunya atau Ya, reaksi orang tua. Nah, reaksi orang tua Mas Rizky seperti apa saat Mas Rizky tahu? Kalau reaksi sih pastinya senang dengan kabar saya sebentar bakal nikah. Jadi ya berarti orang tua sudah apa itu namanya sudah tidak sabar untuk mendapatkan susu dari Mas Rizky. Iya, udah juga. Jadi sudah jauh terus dari orang tua, ada kalau mertua sudah. Iya sudah. Mau Bercucu sama mereka berdua. Oh iya, bagus sih. Iya, saya ada kan secepatnya menikah ya Mas. Iya. Menikah, dan pas menikah itu dilancarkan, dan juga pernikahan masih kita awet sampai akhirnya. Ini Mas Rizky ya. Saya juga mendengarnya cukup bahagia sih Mas, saat dapat membantu dan dapat istilahnya meringankan masalahnya klien. Nah, saya cukup senang juga. Jadi ya, pekerjaan saya itu cukup membantu. Terima kasih banget Bapak sama Bapak. Saya sangat termotivasi. Ini saya bertanya ya Pak. Iya, senang ya. Bapak ini kan profesi apa ini? Konselor ya? Konselor. Kalau saya tuh dulu Asal-usul saya jadi konselor itu dulu setelah lulus SMA. Kan saya kan belum tahu kan bakat minat saya kan di SMA kan baru. Pas lulus SMA kan saya belum mau kemana. Saya kan ya biasa lah, pada ada anak-anak pada umumnya kan mau ikut sama teman dulu. Nah, dulu kan mau ikut sama teman, mau ke manajemen. Terus manajemen itu bagian ya Pak, bisnis atau apa nih? ya mungkin ya bisnis, manajer, atau yang seperti itu ada kaitannya dengan manajemen. Jadi memang dengan di situ. Tapi saya agak ragu, saya kan ada banyak sekali kelemahan saya di manajemen itu. Terus saya konsultasi kepada ayah bapak. Nah, ayah itu memberi saran, coba ke BK. Ya sudah, saya masuk BK. Awal-awal sih memang saya nyaranya pada umumnya ya Mas, salah jurusan. Itu ya saya dalami terus, ternyata saya memang cocok di BK. Memang cocok di sini karena kan mungkin ngikut orang tua, karena orang tua kan guru ya profesinya. Mungkin kemampuan orang tua saya itu mendukung saya. Jadi saat saya berjalannya semester demi semester itu, saya menikmati. Dan terus misalkan saya S1 lulus dah, S1 sarjana pendidikan, terus saya mengambil S2. Sama konseling, jadi lebih dalam lagi. Ini kan BK ya. BK itu bukan konseling ya Pak? Ya, Ini kan guru ya, tapi kenapa Pak bisa jadi konselor? bisa jadi konselor, bisa jadi guru. Jadi gini Mas, kalau jadi guru kan setelah S1 dulu sarjana jadi guru. Sedangkan saya itu kan mengambil S2, saya mengambil PPG sertifikasi. Dan saat mengambil PPG kalau nggak salah saya dapat gelar baru namanya konselor. Jadi saya dapat gelar kons itu dan sertifikat bisa membuka praktek. Jadi saya jadinya guru, bukan guru BK tapi jadi konselor. Ya, tapi awal-awal dulu saya memang di pendidikan sebentar sih, jadi guru sebentar. Habis itu lanjut S2 karena itu ada motivasi dan orang tua saya cukup mendukung ya, baru saya S2. Kalau boleh saya tahu
usaha kan masih kan tadi kan membangun usaha toh. Iya. Nah kalau boleh tahu usahanya seperti apa Mas Rizky? Saya itu buka ini restoran. Restoran. Iya. Restoran seperti apa? Ya tempat makan banyak lah macamnya. Dari ya komplit Itu ada nongkrong nggak Mas? ada Nongkrong. kayak kopi gitu. Jadi kayak resto dan coffee shop Ya. gitu ya. Nah kalau boleh tahu itu tempatnya di mana ya lokasi? Itu di dekat rumah saya tuh Pak. Sukoharjo. Oh ya, kapan-kapan kalau saya apa itu ya lagi nggak praktek, ya, saya bakal ke sana. Oh ya, saya kasih free Pak. Nah, kalau saya tapi Atau kasih saya apa? Saya kasih diskon. saya ke sana ya, jujur ya jadi konsol sebelumnya kan ada tantangannya kan cukup banyak juga dan ada apa itu kan ya pressure-nya juga cukup ada juga pas ada klien yang masih belum terbantu kan saya kan cukup merasa kayak enak hati dan segala macam ya saya kalau biasanya ya main ke tempatnya saya di situ Apa sih Pak? Main ke sana saja kalau saya kasih gratis ya, beneran. tidak usah saya bayar aja soalnya ya itu salah satu tugas saya untuk itu membantu dan meningkatkan masalah klien dan masalah bisnis itu sudah tugas saya tapi Saya juga termotivasi sama Bapak. Saya juga terbantu banget sama Bapak. Saya kayak jauh. Ya, saya terima kasih banget. saya juga terima kasih soalnya dari awal kita ketemu dari awal kita melakukan counseling itu sudah kooperatif banget sudah terbuka sudah mau cerita jadi saya sebagai konselor itu tidak begitu kesusahan menghadapi kondisi soalnya kan menghadapkan masyarakat menghadapi klien kan berbeda-beda sekarang kan alatnya beda-beda nah kemarin jujur saya dapat ya agak susah tapi ya untung sih sekarang sudah terbantu dan menghadapi klien yang mudah untuk bercerita dan cukup terbuka itu ya, cukup senang soalnya saya cukup bisa membantu dan memberikan solusi dan saran yang bisa dibilang tepat sasaran nggak begitu susah untuk menyampaikan saran kepada Mungkin kalau saya ada teman atau siapa yang punya pribadi, mungkin saya sarankan di sini. seperti nah Mas Rizky jika ini ya Mas amit-amit ya Iya. jika Mas Rizky ada istilahnya permasalahan atau ada bentrok dengan pasangan nah, amit-amit ya Mas ya Mas Rizky bisa datang ke saya untuk melakukan itu sesi konsultasi bukan konsultasi itu namanya mediasi nah gitu mediasi itu bapak itu menengahi masalah kalian berdua jadi ya kayak kamu punya masalah sama temenmu ada kontra gitu nah nanti kalian berdua menemui saya nanti saya tengani gitu nanti saya ngasih saran ke kalian ke kamu ke teman kamu seperti itu ya sih juga kalau Mas Rizky nanti kalau sudah punya anak dan kalau saya masih belum pensiun ya Mas Rizky bisa datang ke saya untuk melakukan sesi konsultasi anak-anak Mas Rizky ya kalau sudah mau kemana atau lulus atau apa itu lulus sekolah mau kemana bisa tanya ke saya konsultasi supaya nanti nggak bingung gitu. Saya terima kasih ya Mas Rizky sudah kooperatif banget sudah kooperatif jadi saya cukup gimana ya cukup bisa dibilang solusi saya dan saran saya bisa tepat sasaran ya karena sudah kooperatif Ini sangat membantu sekali. Rizky juga istilahnya juga sangat membantu saya kan gampang cukup mudah untuk terbuka dan tidak susah untuk saya bicara seperti itu yang Rizky jadi ya follow up-nya untuk Mas Rizky evaluasinya mana ya ini ya Mas Rizky
Mas Rizky itu harus bisa lebih mempertahankan ini lagi ya. Pencapaian Mas Rizky itu harus bisa dipertahankan, jangan ada sampai yang mengundurkan atau menggoyahkan, atau kalau jika masih ada problem lagi bisa datang ke sini. Ini sih Mas Rizky terus mempertahankan dan terus berjalan dan bisa berjaya terus Rizky, dan semoga Mas Rizky juga cepat sembuh. Amin. Gitu ya, itu sih mungkin untuk tindak lanjut yang selanjutnya mungkin sudah tidak ada, soalnya konseling yang kemarin sudah ada beberapa bulan yang lalu sudah ada hasil, dan sekali lagi terima kasih Mas Rizky sudah mau datang ke sini dan sudah percaya untuk cerita ke saya. Terima kasih ya. Saya terima kasih Pak. Sudah saya kayak gini Pak, berkembang saya gini lebih baik. Ya, Motivasi Pak. dan juga jangan lupa berterima kasih ke Dewi Mas Rizky sendiri, soalnya yang bisa sampai saat ini itu membawakan di Mas Rizky sendiri. Tapi kan tanpa motivasi dari Bapak saya juga belum bertindak. Terima kasih. Dan semoga Mas Rizky terus di masa jayanya Mas Rizky. Mas Rizky bisa dapat membahagiakan keluarga kecil Mas Rizky. Seperti itu ya. Mungkin ya untuk sesi kali ini kan cuma follow up tidak lanjut dan juga untuk mengetahui hasil yang berhasil. Jadi ya mungkin hanya seperti ini dulu untuk sekarang, dan jika Mas Rizky ada problem yang kalian muncul yang ingin konsultasi atau bercerita, ini datang ke saya. Nah, terima kasih ya Mas. Jadi mungkin seperti itu dulu Mas Rizky, tidak apa ya Mas Rizky. Ya, nanti ya kapan-kapan kalau ada waktu kita untuk hangout atau ngobrol, ya ini saya sempatkan kalau ada momen yang tepat. Ya seperti itu ya Mas Rizky, terima kasih Mas Rizky sekali lagi. Jika Mas Rizky ingin keluar ruangan tidak apa-apa ya, gimana sudah sampai sini dulu ya, kalau begitu terima kasih ya. Oh iya, Saya terbantu banget. terima kasih Mas Rizky juga sudah bercerita leluasa. Ya. Aduh.